Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tidak bisa semua yang nonton itu bisa cocok ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Dan silakan disesuaikan kalau memang bacaan kali ini itu tidak cocok seperti yang kalian alami. Berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang nonton video ini. Silakan untuk kalian yang gak cocok kali ini bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, kita mulai general reading. Kita lihat dulu energinya karena saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun. Saya memasrahkannya kepada semesta, apapun yang terbaca kali ini ya. Itu yang akan kita bahas. Kita cek energi terlebih dahulu ya. Oke. Kita mau cek. Ceritanya apa sih? Permasalahan apa? Semoga banyak yang ketarik energinya ke sini. Baik itu energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, ataupun energi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kita lihat ya, permasalahan apa aja yang dihadapi oleh penonton saya hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan channel ini ya. Dukung saya selalu supaya saya lebih semangat lagi. Jangan lupa like, share, komen, juga bunyikan tanda loncengnya supaya saya kalau bikin video baru kalian bisa langsung menontonnya ya. Siapa tahu kalau langsung itu biasanya lebih ini ya, lebih cocok. Oke. Tentang forgiveness, tentang melupakan sesuatu, tentang memaafkan seseorang. Ini bisa energi kalian, bisa energi seseorang yang kalian pikirkan. Mungkin ini adalah masa-masa di mana kalian dalam fase ingin melupakan atau memaafkan seseorang ya. Berusaha melembutkan hati supaya tidak banyak energi negatif yang mengendap di dalam jiwa kalian. Bagus. Oke, lanjut ya. Oke, rejection. Di sini kalian berusaha menolak atau membatasi hal-hal yang sifatnya bisa menggagalkan usaha kalian dalam memaafkan, melupakan seseorang, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Kalian menolak hal-hal yang sifatnya negatif. Mungkin omongan orang atau mungkin pengaruh-pengaruh di luar diri kalian. Kalian sudah mulai memfilter ya. Jangan sampai saya negatif lagi. Ya, jangan sampai saya itu termanipulasi atau terprovokasi oleh hal-hal sehingga saya menjadi negatif, sehingga saya gagal untuk memaafkan seseorang, saya gagal untuk melupakan atau melepaskan seseorang, melupakan ya. Mungkin di sini ada yang kasih info atau mungkin ngomporin, ngapain kamu begini dan begitu ya. Dia memang begini dan begitu. Nah, itu sempat membuat bingung, tapi kalian sudah mulai membuat satu barrier ya, pagar, batasan dan menolak atau mungkin menyingkirkan hal-hal yang bisa membuat kalian gagal untuk forgiveness ini ya. Beberapa memang ada yang ingin move on ya. Oke. Trickery. Oke. Teman-teman, trickery itu adalah trik ya, trik-trik atau tipu daya. Saya lihat di sini memang ya, pada saat kalian itu ingin move on, pada saat kalian ingin melupakan seseorang, pada saat kalian ingin memaafkan seseorang, ada aja ya, ada aja yang berusaha ya menggagalkan usaha kalian. Padahal di sini kalian melakukan berbagai macam cara untuk bisa berhasil melupakan atau memaafkan seseorang ini ya. Nggak mudah, apalagi untuk seseorang yang mungkin di sini itu banyak mencurangi kalian ya, menipu kalian, memperdaya kalian. Lanjut ya. Saya ambil 5 kartu. Miracle, kekuatan gaib atau keajaiban, kekuatan yang
tidak dinyana, tidak disangka, seakan mustahil tiba-tiba muncul. Ya, saya melihat di sini mungkin beberapa ada pengaruh-pengaruh kekuatan gaib, kekuatan yang di luar kuasa manusia yang mempengaruhi mungkin kalian sulit untuk move on atau kalian sulit untuk memaafkan. Ini bukan berarti selalu mistis atau mungkin guna-guna atau sihir, belum tentu. Kadang-kadang kekuatan ini terbangun dari diri sendiri yang memang mungkin memendam banyak luka batin, ya, banyak memendam rasa sakit, kekecewaan, sehingga mungkin muncul kekuatan-kekuatan, ya. Kekuatan ini bisa negatif, bisa positif. Ya, sementara di sini saya melihatnya kalian tetap berusaha untuk tetap positif walaupun banyak hal. Kalau dikaitkan di sini ada miracle, dari sini tipu daya, mungkin memang ada ya yang membuat kalian itu sulit untuk move on. Ini mungkin adalah satu trik-trik atau tipu daya atau kreasi seseorang sehingga kalian memang sulit untuk move on. Di sini saya juga merasakan beberapa ada penolakan dari kalian, bisa ya. Dari seseorang yang kalian pikirkan bisa, tapi saya melihatnya lebih kepada kalian menolak seseorang untuk hadir di dalam kehidupan kalian, bisa orang lama, bisa orang baru, sehingga yang berbicara adalah kekuatan yang lain. Ya, di sini kekuatan gaib belum tentu sihir, bisa juga doa, ya, atau apapun yang sifatnya itu kekuatan yang tidak nyata, ya, yang tidak nampak, bukan nyata. Yang tidak nampak, ya, doa itu kan nggak nampak, tidak ada wujudnya, perasaan tidak ada wujudnya, tapi bisa diwujudkan dengan tindakan, ya. Oke, lanjut, kurang satu lagi ya. Seru juga ini hari ini energinya. Oke. Terlalu banyak, saya ambil satu aja ya. Oke, pencarian. Oke. Pencarian atau quest. Nah, oke, rilis. Di sini sebenarnya teman-teman, saya melihat ada yang ingin masuk ke dalam kehidupan kalian. Ya. Ada yang kecarian kalian, ya. Tapi di sini kalian karena mungkin batasannya terlalu tebal ya. Bikin benteng itu terlalu tinggi, terlalu kokoh ya. Sehingga orang mau masuk ke dalam hidup kalian itu sulit, masuk ke dalam hati kalian itu sulit. It's okay, itu adalah pagar diri. Kalian mungkin memagari diri kalian sendiri. Bisa di sini saya melihatnya memagari diri dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Ya, mungkin dengan doa atau apapun. Ada yang memagari diri dengan trik-trik khusus atau mungkin yaitu membuat satu prinsip-prinsip mana yang sekiranya itu tidak layak untuk diri kalian, kalian sudah menolaknya di situ. Ya, jadi ceritanya ini tentang move on, tentang memagari, membentengi ya, dengan segala daya dan upaya supaya tidak ada lagi hal-hal yang sekiranya itu negatif di dalam diri kalian. Ini bagus sih ya, bagus. Oke. Siapa yang masuk ke dalam cerita ini boleh silakan tulis di komentar. Oke. Sekarang untuk kalian yang dalam fase move on ya, berjuang atau mungkin sekarang memang sudah move on ya. Saya ingin lihat energi kalian ya. Energi kalian di sini energi seseorang yang mungkin ingin kalian lupakan di sebelah sini. Bisa terbolak-balik ya. Silakan kalian sesuaikan karena ini adalah general ya. Jadi bisa energinya vice versa. Sekali lagi teman-teman, jangan halu, jangan baper, kepikiran apalagi kegeeran bahwa ini memang untuk kalian. Nggak bisa seperti itu. Ini untuk banyak orang. Ya, jadi untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, energi kalian sendiri, silahkan personal reading, termasuk pertanyaan-pertanyaan pribadi, bukan di komentar ya, tapi di personal reading. Ya, personal reading nanti akan saya bahas di akhir ya, bagaimana cara personal reading pribadi
pembacaan dengan saya. Oke. Kita lanjut ya untuk mengecek energi masing-masing. Energi kalian masing-masing. Dengan satu deck saja ya. 3 kiri, 3 kanan. 3 kiri, 3 kanan. Sampai sini ada yang belum subscribe. Wow, stars. Oke. 3 kiri, 3 kanan. Kalian silakan sesuaikan kalian yang kiri atau yang kanan. Oke. Yang kiri energi menghindar, meninggalkan ya. Eight of Cups ya. Merasa satu hubungan sudah tidak layak. Oke. Di sini ingin bangkit, death. Kartu death itu ingin mematikan hal yang sebelumnya, kemudian ingin membuka sesuatu yang baru. Bangkit lagi dan memulai dengan sesuatu yang baru. Meninggalkan hal-hal yang lama yang sekiranya sudah nggak layak lagi. Oke. Magician adalah energi-energi supaya percaya, yakin, berusaha untuk meyakinkan. Ini usahanya amat sangat keras sekali, saya kira sudah berusaha, termasuk juga dengan doa ya, supaya bisa meninggalkan, supaya bisa bangkit ya. Karena apa? Dimana ada fase sampai nggak bisa tidur, depresi di sini ya, insomnia, pusing, sakit kepala ya, nangis-nangisan terus, wes depresi pokoknya ya. Di sini energi yang sebelah kiri seperti itu, tapi dengan susah payah ingin move on, ingin bangkit ya, ingin pergi. Saya sudah nggak betah berada di energi yang atau berada di hubungan yang sebelumnya ya. Yakin, tapi di sini semangatnya saya rasakan besar sekali ya. Oke. Kemudian lanjut kita ke energi yang sebelah kanan ya. Terserah kalian itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya itu kadang-kadang males bikin konten, tapi ingat kalau kalian itu komentar memberi semangat saya itu loh. Jadi saya akhirnya kalau saya gak baca nanti ditunggu GR ya GR. Gak apa-apa, GR untuk sesuatu yang positif. Jadi menjadi motivasi untuk saya. Oke, kita lihat energi yang sebelah sini ya. Oke, the stars. Di sini energinya malah berharap, ya. Berharap apa? Di sini ada. Berharap untuk, karena gini, kalau ditinggalkan oleh yang ini tuh loh sampai terpincang-pincang. Ini pakai beginian nih, ya. Yang di sini sangat sedih, kehilangan sandaran, kehilangan dukungan. Ini berharap besar, seakan-akan yang kanan ini ya saya merasakan sangat mengidolakan atau mengharapkan yang sebelah sini. Ya, lanjut ya. Aduh. Oke, saya taruh di sini. Oke, the devil. Orang yang sebelah kanan ini sampai nyetani loh. Nyetani gimana ya? The devil itu setan, iblis ya. Orang yang ini sebenarnya ingin berusaha mengikat yang sebelah kiri ya. Sampai dirantai ini loh ya. Tapi ininya kok serem ya. Dengan energi, telanjang lagi. Cewek dan cowok boleh nggak ya ditunjukin ya. Jadi ini energinya seperti sudah kayak orang itu tutup mata lah ya, tutup hati, tutup mata, tutup telinga, tutup segala macam ya. Yang penting kamu harus sama aku, nggak boleh pergi. Sementara di sini hubungan yang dipertahankan itu nggak kuat, rapuh ya. Malah ada yang sebenarnya
sudah nggak karu-karuan rasanya. Maka dari itu mungkin yang sebelah sini ini sudah nggak kuat. Mungkin ini orangnya lebih ke toksik ya. Ya mungkin pemarah juga, sensitif sehingga membuat ini nggak nyaman. Jadi ini membulatkan tekad untuk pergi dari hubungan bersama ini. Seperti itu loh teman-teman, ya. Ini orangnya juga saya lihat nekatan ya, yang penting keinginannya terpenuhi. Orangnya agak egois. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Paham ya? Jadi silakan kalian sesuaikan kalian di sebelah mana ya. Oke, saya tambahkan untuk inisialnya ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, inisial apapun di antara kalian. Ini hanya tambahan, yang penting adalah kartunya. Kalau inisial saja ada, kartunya nggak cocok, mending kalian nonton video saya yang lain. Kalau memang kartunya cocok, nggak ada inisialnya, it's okay. Tetap saja dilanjutkan karena ini pembacaan tarot. Karena ini hanya tambahan ya. Kalau memang bacaannya cocok kemudian memang ada inisialnya, wow mantap sekali. Memang mungkin memang bacaan ini untuk kalian. Tapi terlepas dari apapun isi bacaannya, saya harap kalian para penonton saya bisa bijak ya, tetap bijak, tetap logis, tetap realistis ya. Sesuaikan dengan kondisi yang secara nyata kalian alami. Dan apapun bacaannya, saya harap kalian bisa melihatnya dari sudut pandang yang positif supaya kalian bisa mengambil manfaat positif dari setiap bacaan kartu tarot. Bukan hanya di saya, mungkin di tarot reader yang lain juga begitu ya. Oke, udah berisik sekali. J. Ada yang sudah haji aja? O, T, F, C, Z, Q, W, X. Ada yang sudah mantan? Iyalah sudah mantan dan ingin melupakan mantan. Ya. Kalau mantan itu kadang-kadang ya energinya masih sering melekat ya. It's okay, mungkin itu adalah proses. Ya. Oke, ada lagi P. Saya taruh di atas O, D, B, S, Q, Q-nya 2 ya. E, F-nya 2, V, V-nya 2, P. Udah habis, itu aja ya. Silakan kalian sesuaikan. Ini hanya tambahan saja, kemudian kita lanjut. Seseorang yang terhubung dengan kalian ya, entah orangnya itu di sini atau di sini ya. Pokoknya ceritanya adalah mungkin tentang melupakan, tentang move on. Orang ini bagaimana sih ya? Saya kira orangnya di sini deh, karena di sini energinya ingin move on, dan yang utama ini tadi orang yang ingin move on ya. Kita lihat kondisi seseorang ya yang ingin kalian lupakan. Itu sekarang kondisinya seperti apa? Kita lihat ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? Enak ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? Kabar dia gimana sih sekarang? Ya. Saya ambil 5.
Oke. Orang ini sekarang itu sedang apa ya? Sedang high honor itu kayak seperti kehormatan ya. Dia sedang kayak gini loh, kalau orang itu bukan sombong atau arogan ya, kayak menjaga harkat dan martabat, nah gitu loh. Sedang meninggikan penghargaan terhadap dirinya ya, nggak mau menurunkan derajat atau martabatnya dia ya. Sedang berjuang untuk, ya kalau saya lihat mungkin ya, martabat seseorang atau mungkin pride itu kadang-kadang dilihat dari mungkin finansial atau mungkin secara performance atau apa. Dia sedang sibuk dengan hal yang seperti itu ya. Oke, sedang berjuang untuk meninggikan derajat dia. Oke, lovers, saya lihat saat ini ya, dia tuh sebenarnya sedang bucin atau sedang ini, kalau saya lihat baperan gitu loh ya. Lebih sensitif nih perasaannya sekarang terhadap perasaan cinta. Ya mungkin kalau ya memang kalian yang sudah membatasi ya. Dia itu kayak apa ya? Kayak pingin, kayak rasanya gak karu-karuan, tapi dia gak mau nunjukin. Gak mau nunjukin. Dia simpan. Yang dia tampakkan adalah hal-hal yang sifatnya menunjukkan bahwa dia ini oke, dia ini I'm okay, ya, saya keren, saya oke, gitu, ya. Padahal hatinya ini mengharu biru ya tentang perasaan cinta, marriage. Oke, kalau orang yang kalian pikirkan adalah orang yang sudah menikah, ya dia tetap dalam pernikahannya, ya, sibuk dengan pernikahannya, menjunjung tinggi pernikahannya. Kalau orang yang kalian pikirkan itu belum menikah, orang ini ingin menikah ya, maka dari itu mungkin dia di sini meningkatkan kualitas diri, kualitas hidup, harkat martabatnya secara umum, secara kehidupan secara umum seperti itu ya. Dan di sini sebenarnya dia juga ada kondisi-kondisi di mana sebenarnya bucin ya, bucin saya lihat. Kita lihat lagi ya. Oke, measurement. Di sini saya melihat orang ini ya, mungkin ada sosok maskulin ya, sosok maskulin yang mungkin ya berpengaruh di dalam kehidupan dia ya, sehingga mungkin dia nggak berani atau apa ya, kehidupan cinta dia itu ada andil dari seorang measurement. Measurement itu bisa bapak atau sosok seseorang yang mungkin wawasannya lebih luas ya, kemudian lebih dewasa, bisa lebih tua ya, atau walaupun lebih muda tapi energinya lebih tua, lebih matang. Nah, seperti itu ya. Sekarang dia ini dalam apa ya, dekat dengan orang inilah seperti itu ya. Banyak mungkin dia berkonsultasi ya, atau meminta pendapat, sharing dengan seseorang ini tentang permasalahan cinta ya, seperti itu. Atau kalau memang ini adalah dia ya, sosok seseorang yang saya sebutkan tadi, mungkin matang, mungkin usianya lebih tua daripada kalian ya. Orang ini walaupun secara energi matang, energinya itu matang, banyak ilmunya ya, tapi kena cinta orang ini nggak karu-karuan saya lihat ya. Mungkin orangnya pinter ya, tapi kena cinta sekarang itu lagi goyah ya. Memang cinta terkadang ya bisa membuat orang pinter jadi bodoh ya, orang kuat jadi lemah gitu ya. Oke, lanjut. Mungkin ya kalau orang yang kalian pikirkan itu belum menikah ya, kemudian kalian ingin pergi dari dia, rupanya dia ingin mungkin ingin menunjukkan bahwa nggak sama kamu pun aku bisa sama orang lain. Nah, itu ada.
Oke. Di sini saya melihat orang ini kerja keras ya. Di sini occupation ya, sampai lembur ya, melampiaskan kebucinannya ya, tentang kegalauan hatinya itu dengan bekerja. Ya, saya melihatnya sih seperti itu, tapi dengan oke. Beberapa mungkin bepergian, pindah tempat, pindah domisili. Sebentar saya mau angop. Udah, angop itu menguap ya. Ada yang di sini pindah, ada yang di sini bisa pindah kerja, pindah rumah ya, pindah divisi. Ada juga di sini orang-orang yang pindah pekerjaan banyak ya, mencari peruntungan di tempat lain. Ada ya. Ada juga di sini yang berusaha ya, walaupun hatinya pada kalian berusaha untuk menghadirkan orang lain mungkin sebagai obat atau pelampiasan atas ini kegalauan hatinya. Saya melihat seperti itu ya. Oke, kalau memang seperti seperti itu, apakah perasaan dia kepada kalian itu masih dia mengidolakan kalian atau masih ada kemarahan? Karena di sini masih ada kemarahan sih, walaupun dia berharap ya. Tapi perasaan kasihnya itu ada nggak sih? Atau hanya energi hasrat, gairah, kemudian egois supaya kalian sama dia aja gitu ya, tanpa memikirkan bahwa orang kalau dimiliki atau diikat atau terhubung itu harus diberikan kasih sayang. Bukan yang penting terkoneksi, bukan yang seperti itu. Coba kita lihat ya, sebenarnya perasaan dia kepada kalian itu seperti apa. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Orang ini memang sulit teman-teman ditinggalkan. Saya melihat energinya ya. Melakukan berbagai macam cara untuk bisa tetap mengikat kalian, entah dari hati, entah dari apapun ya, supaya kalian gak pergi dari dia. Seperti itu. Perasaan dia kepadamu. Palm and tree. Perasaannya tetap ya teman-teman ya, tetap. Perasaannya tetap kepada kalian ya, tetap tumbuh. Berarti dia suka ya. Saya bilang di sini saya belum menemukan kasih sayang ya. Kalau sukanya suka ya. Bentar. Perasaan dia kepadamu. Not showing true feeling. Apapun yang ada di dalam hatinya dia tidak ingin nampak. Not showing true feeling. Ya. Kadang-kadang malah menampakkan mungkin ya kegalakan, kegarangan, kekedusan ya, seperti itu. Di balik perasaannya yang gak karu-karuan sebenarnya. Galau ya. Galau pasti masih punya perasaan lah ya. Rasa sakit sekalipun itu biasanya tumbuh dari perasaan yang berharap kemudian dikecewakan ya. Gak mungkin berharap kepada sesuatu yang dia tidak inginkan. Berarti dia kan menginginkan ya. Berarti kan suka gitu. Kok angel men. Oke, addiction. Perasaan dia tidak bisa lepas dari kalian ya. Ya seperti kecanduan, terobsesi ya. Perasaan dia itu melekat. Ya, kayak orang kecanduan apapun ya, kan sulit untuk lepas. Orang ini sulit melepaskan perasaannya kepada dirimu. Oke. Aduh. Sampai sekarang seperti itu orang ini. Oke. Oh, 2. Saya cuma butuh 1. Oke, both. Dia ini perasaannya juga ingin bergerak, ingin datang ya, receiving what you need, progression, arriving, moving on. Moving on-nya itu bisa saya kira mendekat, closure issues ya. Sebenarnya di sini walaupun kalian itu menolak atau mungkin menghindar dia, sebenarnya dia ingin datang.
ingin menunjukkan diri. Ya, walaupun tidak menunjukkan perasaannya, ya. Oke, kita lihat lagi ya. Orang ini kok mendekat ya, saya rasa ya. Oke. Mirror. Oke. Perasaan dia kepada kalian. Dia merasa bahwa apa yang dia rasakan, mungkin kangen dan lain sebagainya, itu kalian juga merasakan, ya. Padahal belum tentu ya. Kok GR banget dia ya. Seperti itu. Dia ingin memulai lagi hubungan bersama kalian, perasaannya ingin kalian bangkit, ya. Mungkin nggak sekarang, ya. Mungkin dia masih marah atau kalian pun juga masih marah, tapi dia yakin suatu saat nanti kau akan kembali kepada aku, ya. Mungkin sekarang masih healing, it's okay. Tapi di sini dia yakin banget, ya. Perasaannya besar, saking besarnya. Tapi gini ya, ini bukan kasih sayang seperti gini ya. Ya kalau memang kamu nggak nyaman sama aku, kamu memilih kebahagiaanmu, ya. Aku sudah memperjuangkan kamu, tapi kamu tetap nggak mau, ya aku nggak bisa maksa, ya. Itu nggak seperti itu. Itu berarti ada sisi-sisi kasih sayang, ya. Tapi di sini nggak. Kamu harus sama aku. Mungkin sekarang ya kamu meninggalkan aku, tapi aku yakin kamu akan kembali kepadaku, ya. Apa yang saya rasakan saat ini ya, kau pun merasakan, ya. Tuh, aku yakin kamu juga nggak bisa melupakan aku. Yakin banget orang ini. Ya mungkin karena ini juga ya. Seperti itu. Oke, ini dia perasaan dia kepadamu. Kalau ditanyakan niat dan rencananya ya. Niat dan rencananya ya walaupun tidak saat ini ya, entah kapan, saya tidak meramal. Dia punya keinginan untuk menjalin hubungan kembali bersama kalian, ya. Untuk waktunya kita semua nggak ada yang tahu, ya. Bisa terjadi, bisa nggak terjadi, ya. Bisa berubah di tengah jalan, ya. Karena ini hanya kartu. Penentunya hanya Tuhan, ya, Tuhan. Bukan kalian, bukan dia juga, ya. Penentu akhirnya itu Tuhan. Seperti itu, ya. Oke, sekarang saya mau lihat. Kalau memang benar-benar saya nggak mau pokoknya. Walaupun kamu ngotot ya, sampai koprol, sampai salto, sampai kayang, aku nggak mau kembali sama kamu, ya. Apa yang dia lakukan, ya. Pokoknya aku emoh, ya. Aku mau ganti cerita nggak sama kamu lagi gitu ya. Bagaimana reaksi dia ya. Karena orangnya masih optimis ya bahwa kalian mau sama dia. Agak narsistis ya. Saya cuman ambil 3 ya teman-teman. Langsung dikasih 3. Oke, gak apa-apa. Tak bacanya. Romantic feeling ya. Ya aku tetap mencintaimu. Ya, gimana caranya kamu suka sama aku. Dan aku akan menggoda kamu, ya. Gimana caranya menarik kamu kembali ke dalam pelukanku, ya. Getting to know each other. Karena perasaan saya besar sama kamu, kamu pun juga harus tahu bagaimana saya besarnya cintaku padamu, ya. Tapi kalau nggak diwujudkan sama sesuatu yang nyata, yang indah, yang penuh kasih, ya mana enak ya, mana kita mau percaya, ya. Dia ingin meyakinkan kalian bahwa kamu harus kembali sama aku, ya. Meyakinkan bahwa kembali sama aku itu adalah nggak bisa dipilih-pilih, nggak bisa ya harus sama aku, ya. Kalau kamu nggak mau sama aku akan ngejar kamu, aku akan ganggu kamu, aku akan goda kamu, dan sampai kamu percaya bahwa aku cinta sama kamu. Nah, ngotot wong iki ya, ngecel. Gitu, ya. Jadi mungkin berat untuk kalian yang memang benar-benar sudah nggak mau sama orang ini. Kalau saran dari saya ya, nggak usah repot-repot sama bagaimana ke depannya, apa yang kalau gini terus gimana, kalau gini, kalau gitu, kalau gini, kalau gitu nggak usah dipikirin ya. Yang penting kalian sudah berdoa ya, memohon, bukan tolong ya Tuhan, jauhkan dia dari kehidupan saya, lumpuhkanlah ingatanku tentang dia. Wes gak usah, itu lagunya Keisha,
ya. Gak usah. Mending kalian itu minta kekuatan, minta perlindungan dari hal-hal yang sekiranya nggak baik untuk kalian. Dan mohon yang terbaik untuk kehidupan kalian. Diberikan kekuatan, kedamaian hati. Itu cukup wes. Sejauh mana sampai saat ini untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini sudah dekat sama Tuhan, ya. Sehingga kalau gini loh, kalau kita itu jauh sama Tuhan, lah gimana Tuhan mau nolong? Kan gitu. Kalau sudah dekat, nolongnya enak. Tapi jangan berputus asa. Kadang-kadang saya sudah begini, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah gini, tapi nggak ditolong-tolong loh. Kadang-kadang Tuhan itu menolongnya dari sisi mungkin dengan cara-cara yang kita nggak pernah tahu. Cukup itu kok tugasnya manusia, berdoa, berharap, ya kan, kepada Tuhan, memohon perlindungan, mohon kekuatan. Gak usah dikte-dikte Tuhan, Tuhan gini ya. Pertama, Tuhan harus begini, ya. Pertama yang kuncinya adalah saya harus lupa sama orang ini. Itu akan lebih mudah. Yang kedua Tuhan, waduh Tuhan didikte-dikte. Jangan ya teman-teman ya. Saran saya nggak diikutin juga nggak apa-apa ya. Jadi itu teman-teman ya. Kita lihat ya pesan semestanya apa ya. Pesan semesta dari kartu. Kalau itu tadi dari pesan dari saya ya. Boleh diambil boleh enggak. Oke lanjut ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton ya. Terutama yang sudah subscribe. Semoga energi positif yang saya bagikan bisa kalian klaim, bisa kalian terima. Amin. Saya ambil 3. Busy time and multitasking. Ya. Di sini ya, kalian disarankan untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang bermanfaat. Ya, hal-hal yang menyenangkan untuk kalian, ya. Sudah nggak usah bingung dia mau ngejar, ya, mau nembak, mau apa, mau nguntit, udah nggak usah dipikirin, ya. Yang penting kalian menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan mental, hati, pikiran, kewarasan, ya, fisik kalian, kehidupan kalian sendiri. Ya, sibukkan diri, lakukan hobi, mengembangkan diri, mengembangkan hobi, ya. Itu lebih manfaat teman-teman. Ya. Lanjut ya. Pesan semesta. Life changing. Oke. Saat ini adalah saat yang kalian itu sebenarnya penuh berkah. Untuk apa? Untuk merubah hidup kalian. Ya, karena saat ini adalah Tuhan sedang support, semesta sedang support apapun langkah positif ya, langkah positif loh ya, bukan yang negatif. Langkah positif, baik itu kalian mau sibuk, mau kerja, mau apa, sedang disupport. Sayang kalau kalian tidak memaksimalkan ini. Oke, lanjut. Heightened intuition. Oke. Keyakinan kalian ini sekarang sering goyah ya. Sebenarnya di sini harus hati-hati, kegoyahan itu terkadang ya perlu untuk dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dengan keyakinan. Keyakinannya sama apa? Sama Julia Kim Tarot bukan. Sama Tuhan. Ya, di sini diingatkan lagi bahwa di sini juga sebentar. Saya juga merasakan kadang-kadang ada yang punya intuisi sangat kuat ya. Kalian ada beberapa ya yang nonton ini punya kelebihan. Jangan terlalu diikutin juga teman-teman ya. Kadang-kadang bisa salah. Apalagi kalau kalian yang hanya mengandalkan intuisi, feeling ya, kebisaan, kemampuan kalian tanpa didasari dengan energinya Tuhan ya. Maksudnya tidak dekat dengan Tuhan. Mungkin doa, sholat, ibadah ya. Hati-hati, karena di sini saya juga merasakan ya, banyak energi-energi negatif, mohon maaf mungkin ya semacam-macam jin gitu ya, atau mungkin leluhur yang menyerupai jin ya kan, kadang-kadang leluhur kalau yang sudah meninggal ya sudah mempertanggungjawabkan sendiri ya,
di akhirat, di sana, di alamnya sana, mungkin nggak akan punya waktu untuk jalan-jalan ke dunia untuk ke anak cucunya ya, mohon maaf ya. Karena pada prinsipnya orang yang sudah meninggal itu sudah sibuk di sana ya, sibuk mempertanggungjawabkan biasanya ya. Yang kemudian datang ke dunia itu yaitu kaum-kaum ya mohon maaf mungkin jin, setan dan lain sebagainya yang menyerupai. Supaya apa? Supaya keimanan kita, akidah kita itu goyah ya, supaya percaya. Padahal kan gak ada yang gitu-gitu, gitu loh. Ya, terserah sih. Mungkin kalian mempercayai ya monggo saja. Cuman segala sesuatunya logika aja ya. Kalau kalian mempercayai orang yang meninggal itu bisa hadir kembali ya ke dalam di dunia ini ya. Jenguk, anak cucu saya sudah makan apa belum? Ada yang nyakiti, sebentar saya mau melindungi. Kayaknya mereka sedang melindungi dirinya sendiri di alam sana ya. Karena banyak di sana itu fase-fasenya, nggak semudah itu, ya enggak? Untuk bisa jalan-jalan ke sini, ya enggak? Ya itu ya, sekali lagi kita harus tetap menjaga kewarasan, jangan membiasakan diri dengan hal-hal yang khayal-khayal itu akhirnya jadi biasa, akhirnya jadi pola pikir, ya. Kita hayati, kita percaya, akhirnya kita yakini. Bahaya nemen itu, bahaya banget. Kadang-kadang kita tergelincirnya di situ sih manusia. Itu sih, ya. Jadi di sini saya sarankan ya, tetap dekat sama Tuhan. Di sini juga intuisi boleh ya, dikuatkan intuisinya. Tapi harus ada ininya ya, pagernya Tuhan. Ya, tetap dekat sama Tuhan. Mohon kekuatan, mohon yang terbaik, itu aja, kita nggak usah nuntut banyak-banyak. Tuhan lebih tahu yang kita butuhkan sebenarnya. Walaupun kita itu ya sebaiknya meminta itu kepada Tuhan, meminta ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau permintaannya banyak sampai di list gitu ya, mending kalian kirimkan itu listnya lewat WA ke akhirat. Ke alam sana. Enggak guyon ya, guyon. Enggak boleh tapi hal seperti itu sebenarnya buat guyon ya. Supaya kalian memahami ya, gimana caranya menyampaikan supaya memahami itu kadang-kadang lewat yang begini. Sebenarnya enggak boleh ya. Saya ditegur barusan. Ini gatel semua. Oke, gitu aja sih teman-teman ya. Semoga kalian bisa mengklaim energi positif yang saya bagikan melalui setiap bacaan saya. Saya bukan peramal ya. Saya hanya pembaca kartu tarot, menyampaikan, memberikan dan berbagi energi positif lewat bacaan-bacaan tarot. Jadi untuk yang ingin diterawang masa depan saya, jodoh saya, ya, rezeki saya. Kenapa kok nggak sekalian mati saya gitu loh. Karena itu satu kaitan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Oke. Untuk personal reading dengan saya, caranya mendaftar dulu. Ya, tulisnya daftar tarot, kirimkan ke nomor WA yang di bawah video ini. Di deskripsi itu ada nomornya, Mbak Tia admin saya, bukan nomor saya. Ketiknya daftar tarot gitu aja. Nanti akan dikirim tata caranya. Silahkan kalian baca semua. Kalau kalian mengerti, pasti kalian bisa memenuhi persyaratan untuk daftar. Ya. Oke. Pendaftaran semua kalau pendaftar tok nggak bayar. Kalau ingin ikut personal reading baru bayar ya. Bayar, kemudian ngisi datanya ya supaya biar dibacakan itu berdasarkan data. Kalau transfer tok ya, nggak mungkin dibacakan ya. Dibiarin aja, nggak ada datanya soalnya. Gitu ya. Kemudian cara pembacaannya lewat video call WA seperti ini, kita interaksi. Bisa lihat Bunda, bisa tangannya tok ya. Tetap tangan saja. Itu. Oke. Jadi paham ya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Semoga manfaat. Kalau ini manfaat, kalian bisa mendapatkan hal yang positif dari bacaan saya. Ya, bacaan ini jadi berkah untuk kalian, berkah untuk saya juga yang bacakan. Oke, semoga kehidupan kalian semakin lama ya. Baik itu pola pikir, mindset, jiwa, raga ya. Setelah ketemu dengan channel ini semakin baik. Amin. Ya, karena tujuan saya membuat konten untuk itu, bukan untuk laris, bukan untuk ngetop, bukan untuk subscriber yang banyak ya, tapi sesat enggak ya. Personal reading khusus untuk yang butuh, yang untuk coba-coba mending jangan ya. Saya enggak punya banyak waktu untuk coba-coba. Oke, paham ya? Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.